Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Rabu 17 November tahun 2021. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon, bukalah hati kami, agar kami dapat hidup seturut dengan firman-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab kedua Makabe. Pada waktu itu ada 7 orang bersaudara beserta ibunya ditangkap. Pada waktu itu ada 7 orang bersaudara beserta ibunya ditangkap. Dengan siksaan cambuk dan rotan, mereka dipaksa oleh Raja Antiochus Epiphanes untuk makan daging babi yang haram. Ibu itu sungguh mengagumkan secara luar biasa. Ia layak dikenang baik-baik. Ia harus menyaksikan ke-7 anaknya mati dalam tempo 1 hari saja. Namun demikian, ia tetap menanggungnya dengan tabah dan besar hati karena harapannya kepada Tuhan. Dengan rasa hati yang luhur ia menghibur anaknya masing-masing dalam bahasanya sendiri, penuh dengan semangat hukum. Dengan semangat jantan dikuatkannya tabiat kewanitaannya. Lalu berkatalah ia kepada anak-anaknya, "Aku tidak tahu bagaimana kalian muncul dalam kandunganku. Bukan akulah yang memberi kalian nafas dan hidup, atau menyusun anggota-anggota badanmu satu persatu, melainkan pencipta alam semestalah yang membentuk kelahiran manusia dan merencanakan kejadian segala sesuatunya. Dengan belas kasih Tuhan akan memberi kembali roh dan hidup kepadamu. Justru karena kini kalian memandang dirimu bukan apa-apa demi hukum-hukumnya." Adapun Raja Antiochus mengira bahwa ibu itu menghina dirinya, dan ia menganggap bicaranya suatu penistaan. Anak bungsu yang masih hidup tidak hanya dibujuk dengan kata-kata, tetapi raja juga menjanjikan dengan angkat sumpah bahwa si bungsu akan dijadikannya kaya dan bahagia, asal saja ia mau meninggalkan adat istiadat nenek moyangnya. Bahkan ia akan dijadikan sahabat raja, dan kepadanya akan dipercayakan pelbagai jabatan negara. Oleh karena pemuda itu tidak menghiraukannya sama sekali, maka raja memanggil ibunya dan mendesak supaya ia menasihati anaknya demi keselamatan hidupnya. Sesudah lama didesak, barulah ibu itu menyanggupi untuk meyakinkan anaknya. Kemudian ia membungkuk kepada anaknya, lalu dengan mencemoohkan penguasa yang bengis itu, ia berkata dalam bahasanya sendiri, "Anakku, kasihanilah aku yang 9 bulan lamanya mengandungmu, dan 3 tahun lamanya menyusui engkau. Aku pun sudah mengasuhmu dan membesarkanmu hingga umurmu sekarang ini, dan terus memeliharamu. Aku mendesak, ya anakku, tengadahlah ke langit dan ke bumi dan kepada segala sesuatu yang kelihatan di dalamnya. Ketahuilah bahwa Allah menjadikan semuanya itu bukan dari barang yang sudah ada. Demikianlah bangsa manusia juga dijadikan. Jangan takut kepada algojo itu. Sebaliknya hendaklah menyatakan diri sepantas kakak-kakakmu dan terimalah maut itu, supaya aku mendapat kembali engkau bersama kakak-kakakmu di masa belas kasihan kelak." Belum lagi ibu mengakhiri ucapannya, berkatalah pemuda itu, "Kalian menunggu siapa? Aku tidak akan taat kepada penetapan raja. Sebaliknya, aku taat kepada segala ketetapan Taurat yang sudah diberikan oleh Musa
kepada nenek moyang kami. Tetapi baginda yang menjadi asal-usul segala malapetaka yang menimpa orang-orang Ibrani, pasti tidak akan luput dari tangan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu Yesus sudah dekat Yerusalem, orang menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera nampak. Maka Yesus berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja. Sesudah itu baru ia akan kembali. Maka ia memanggil 10 orang hambanya dan memberi mereka 10 mina, katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku kembali. Lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali, setelah dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada hamba itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang kedua itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Kata bangsawan itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu aku ini orang yang keras. Aku mengambil apa yang tidak pernah kutaruh dan menuai apa yang tidak kutabur. Jika demikian, mengapa uangku tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Ia menjawab, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai ia akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi, semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka, meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Hamba yang Baik dan Setia. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini dikisahkan perumpamaan tentang seorang bangsawan yang berangkat ke negeri jauh untuk dinobatkan menjadi raja. Ketika sang raja hendak pergi jauh, ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Perumpamaan ini berbicara mengenai kepercayaan raja terhadap para hambanya. Dalam perumpamaan ini, Tuhan Yesus mau menegaskan sebuah pertanyaan penting bagi kita. Ketika kerajaan Allah datang, diri kita akan dijumpai Allah sebagai hamba yang bagaimana? Bacaan-bacaan kita hari ini
memberi gambaran tentang bagaimana manusia memilih menjadi hamba yang pantas atau tidak. Pada bacaan pertama dalam kitab Makabe, memperlihatkan keteguhan iman ibu dan ketujuh anaknya yang dengan gagah berani menyambut kematian demi kesetiaan mereka kepada Allah. Sementara dalam Injil Lukas, kita menjumpai hamba-hamba yang dengan cara masing-masing bersikap terhadap kepercayaan yang diberikan oleh Tuan mereka. Ketika Tuan mereka datang kembali, sang Tuan memuji hamba-hamba yang berhasil menggandakan uang yang ditinggalkannya. Tuan itu berkata, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik." Sang Tuan menilai hamba-hamba yang berhasil sebagai orang yang setia dalam tugas. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Para hamba yang baik dan setia dalam perkara yang kecil dianggap mampu dan layak oleh sang Tuan untuk melakukan perkara yang besar. Mereka akhirnya diberikan kepercayaan oleh Tuan mereka, menerima kekuasaan atas sejumlah kota sesuai dengan hasil pekerjaan mereka dalam pengelolaan uang. Namun ketika Tuan itu datang, ada pula hamba yang tidak menggunakan kepercayaan yang diberikan olehnya. Hamba itu hanya duduk diam dan tidak melakukan apa-apa dengan uang tuannya. Ia bahkan memiliki gambaran yang negatif mengenai tuannya. Ia menganggap tuannya sebagai orang yang kejam. Ia menilai tuannya sebagai perampok yang mengambil apa yang tidak pernah ditaruhnya dan menuai apa yang tidak pernah ditaburnya. Gambaran negatif akan tuannya inilah yang membuat si hamba takut untuk menggunakan uang yang dipercayakan Tuan kepadanya. Akibatnya, hamba ini dinilai sebagai hamba yang jahat. Uang yang ada padanya diambil kembali, dan hamba itu dihukum mati. Saudara-saudari terkasih, perumpamaan mengenai uang mina ini mengajarkan kita untuk mempergunakan segala karunia dan rahmat yang Allah percayakan kepada kita dengan setia dan penuh tanggung jawab demi terwujudnya kerajaan Allah di dunia ini. Dengan cara demikian, ketika Allah memanggil kita untuk mempertanggungjawabkan karunia dan rahmat yang telah dipercayakan kepada kita, kita didapatinya seperti ibu dan anak-anak yang setia, dan seperti hamba-hamba yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya, sehingga kita boleh mendengar kata-kata ini. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, semoga kami Kau kuatkan untuk meneladan Santa Elizabeth yang mengabdi Engkau tanpa kenal lelah, sehingga kelak kami Engkau dapati sebagai hamba yang baik dan setia. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.